untuk anak-anak Gen Z, milenial, untuk kita rangkul supaya mereka mau mengeluarkan suara mereka. Buat sekarang perempuan kayak selalu di dunia kerja ya, selalu dianggap skeptis oleh masyarakat. Challenge untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud juga, tapi aku pribadi yakin sih, in Ganjar Mahfud we trust. Ya, Goreng terus. sampai panas ya sampai kan. panas, sampai menimbulkan asumsi dan skeptis. Dulu waktu saya masih muda gitu ya, sekarang tua banget ya. Senang banget ngelihat acara-acara putri-putri di televisi gitu. Dan hari ini saya bisa berbincang dengan salah satu Miss Universe ya, Miss Universe Indonesia gitu ya bilangnya. Betul. Ya. Miss Universe Indonesia dari Sumatera Selatan tahun 2023. Dinda Ayudhita. Hai. Aduh, gimana kalau Miss-missan dadanya harus gitu nggak sih? Enggak ya? Sama aja. Oh, sama Kayak aja, gini ya. tetap Tapi dada. gitu cantik banget ya Allah, ya bersinar, shining, shimmering, splendid ya. Jadi panggilnya Dinda, Ayu apa Dita? Dinda aja. Dinda Iya. aja. Jadi Kak Dinda aja, enggak ya? Jadi Kak Dinda ini merupakan juga simpatisan dari Pak Ganjar Pranowo. Betul. Bilangnya posko sigap. Posko sigap. Wah, berarti orangnya sigap banget dong. Harus satset tas-tas. Oh, Iya. harus tas-tas. Tapi ternyata ada cerita lucu di balik kecantikannya. Tadinya itu malah diajak untuk mendukung salah satu paslon yang lain. Betul. Gimana ceritanya tuh Kak Dinda? Ya itu dari teman diajak gitu buat ayo deh dukung nomor sekian gitu. Tapi karena aku mau kayak screening dulu, lihat-lihat dulu karena waktu itu masih anget-angetnya ya dari seluruh nomor 1, 2, 3 gitu. Aku mau screening dulu, pengen lihat dulu. Oh kira-kira ada nggak ya kegiatan lain selain mendukung atau misalnya kalian membuat acara, aku aja MC-nya gitu. Akhirnya mereka bilang, oh ya kebetulan kita lagi ada acara dan kamu coba kita pitching ya MC-nya dulu gitu. Akhirnya aku jadi MC-nya mereka di sebuah acara. Oke. Gitu. Jadi itu jatuhnya bekerja saja. Oh, iya, cuma bekerja MC aja. Tapi bukan waktu itu belum memberikan dukungan ke siapapun. Belum. Tapi sebenarnya kalau dari Kak Dinda sendiri gitu, pribadi gitu ya, kalau mendukung paslon, apalagi ini calon presiden gitu ya, calon presiden wakil presiden, pengennya tuh sosok presiden yang seperti apa sih? Yang pastinya mengayomi ya Kak ya. Mengayomi, mendengarkan, dan mengimplementasikan. Karena kalau cukup mengayomi dan mendengarkan saja, nggak diimplementasikan buat apa? Ini nggak cukup. Nggak cukup, tidak terrealisasikan. Oke. Gitu. Apa yang ngebuat akhirnya Kak Dinda nih jatuh hati sama Pak Ganjar? Oke, aku cerita sedikit ya. Boleh banget. Lama juga nggak apa-apa. Mukanya cakep, orang mah betah-betah aja. Jangan begitu mukanya Anda. Kalau saya nggak betah kan. Gimana Kak ceritanya? Iya, jadi Kak, aku termasuk anak Gen Z yang dimana anak Gen Z milenial mostly dari mereka itu apatis, nggak peduli gitu, nggak menggunakan hak suara mereka, lebih milih buat golput gitu. Kalau aku pribadi, aku emang sudah mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud secara diam, low key kalau kata anak zaman sekarang ya. Gitu. Cuman melihat anak-anak zaman sekarang yang apatis, nggak peduli buat kemajuan Indonesia ke depannya bagaimana, akhirnya aku mulailah mendeklarasikan kalau aku mendukung Pak Ganjar Mahfud. Sebenarnya ada beberapa program unggulan yang mencuri perhatian aku, yang pengen wah ini pilihan yang tepat di hati. Dan buat masa depan gitu ya. Pastinya ada program dari Pak Ganjar, Pak Mahfud, yaitu Perempuan Maju dan juga disabilitas yang mandiri dan berprestasi. Karena semua itu based on pengalaman gitu. Oke. Pengalamannya kenapa? Emang ada apa nih Kak dengan pengalaman? Pengalaman pertama, Perempuan Maju gitu. Kita sebagai perempuan pasti memiliki keterbatasan dalam dunia kerja ya Kak. Betul. Ya? Gitu. Kemudian juga dari beberapa research itu kalau upah buruh laki-laki itu lebih besar daripada upah buruh perempuan. Cius. Betul. Gitu. Terus juga beberapa lagi hal-hal yang apa ya kayaknya ini tidak harusnya dilakukan gitu. Kayak cuti melahirkan, kenapa cuti melahirkan istrinya lebih banyak cuti daripada suaminya. Kan yang membina keluarga mereka berdua. Betul. Yang mengurusi anak mereka berdua. Gitu. Dengan adanya program Perempuan Maju yaitu meluaskan memperpanjang untuk durasi cuti perempuan, istri dan juga suami itu sama. Gitu. Jadi karena emang mengurusi anak yang baru lahir pasti sangat riuh ya. Bahkan memang ada sebuah studi yang juga bisa dilihat bahwa anak itu kalau
pun itu harus dekat dengan bapaknya dari kecil. Betul. Karena itu juga bisa justru akan lebih cerdas anaknya kalau dia dekat dengan bapaknya juga. Jadi bukan cuma ibu gitu ya. Kan buatnya bareng ya. Ngurusnya bareng dong. Iya, ngurusnya bareng. Kenapa langsung melotot? Ya kan? Jadi harus istri dan juga suami gitu sama-sama mendidik anak gitu. Tapi waktu kamu menjadi Miss Universe Indonesia gitu bilangnya ya. Ada nggak sih yang mungkin keinginan kamu kan biasanya untuk merubah sesuatu gitu kan? Aku pengen merubah dunia ini gitu. Dulu waktu masih jadi putri Miss Universe Indonesia, mimpi kamu apa sih Kak? Ya pasti pemberdayaan perempuan. Gitu. Buat sekarang perempuan kayak selalu di dunia kerja ya, selalu dianggap skeptis oleh masyarakat, selalu mempersulit, selalu dipandang ya sebelah mata. Gitu. Jadi lebih kayak gimana cara kita sebagai salah satu Miss Universe Indonesia dari satu provinsi untuk memajukan perempuan itu sendiri. Kalau perempuan itu bisa menjadi pemimpin, perempuan itu juga bisa menjadi sosok yang kuat dan bisa mengayomi orang-orang di sekitarnya gitu. Karena ya kita Indonesia apa-apa patriarki. Iya, betul. Apa-apa patriarki, sulit buat memajukan perempuan itu sendiri. Tapi bukan berarti di sini menyampingkan dari sosok laki-laki gitu. Jadi lebih ingin kemenyetarakan laki-laki dan juga perempuan ke depannya. Ke depannya ya. Jadi mungkin tadi di program Bapak Ganjar membuat akhirnya Kak Dinda, wah ini kayaknya ini yang harus aku dukung dan aku pilih gitu. Kalau di Posko Sigap itu gimana tuh Kak? Bisa diceritain nggak? Ya, di Posko Sigap itu sebenarnya kita lebih menjadi wadah untuk anak-anak Gen Z, milenial, untuk kita rangkul supaya mereka mau mengeluarkan suara mereka, aspirasi mereka, ide mereka, dan juga kayak langkah ke depan mereka itu selanjutnya seperti apa. Jadi kita memberikan aspirasi. Kebetulan sebentar lagi kita akan mengadakan sebuah acara talk show ngobrol santai yang akan dihadiri oleh Gen Z milenial dengan tema 30 hari lagi pemilihan, apa sih mau anak muda. Jadi kita pengen di sana itu menjadi wadah anak-anak muda supaya mereka mau keluarkan aja secara nyablok aja, kalian pengen apa sih? Ngomong dong, ngomong gitu. Dikeluarkan saja unek-uneknya seperti apa. Oke, jadi inilah acaranya. Tapi sebelum itu, di Posko Sigap ini udah terdengar belum sih mungkin bukan selintingan ya, atau mungkin obrolan-obrolan dari teman-teman yang lainnya. Sebenarnya dari Gen Z milenial itu sendiri, apa sih hal yang paling diinginkan dari sosok seorang pemimpin? Pengennya pemimpinnya gimana sih sebenarnya gitu? Ya pasti yang tadi yang udah aku sebutkan di awal tadi, pengen pemimpin yang mengayomi, yang pengen pemimpin yang mendengarkan aspirasi masyarakat itu seperti apa, lebih pengen didengarkan. Karena kan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang demanding, banyak mau, udah dikasih A, minta B, dikasih hati, minta jantung. Termasuk saya juga demanding, tidak pernah merasa puas, selalu ingin itu. Mungkin bukan minta jantung, lebih ke minta ke paru, usus gitu ya. Karena kadang-kadang lebih ke keterlaluan gitu mintanya ya. Udah dikasih hati, minta semuanya gitu ya. Betul. Jadi itulah ya. Tapi memang semua orang itu ingin didengarkan. Jadi memang kita butuh pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi apa, pengennya seperti apa, barulah nanti dikerjakan. Mudah-mudahan begitu ya. Betul, mudah-mudahan begitu. Banyak banget lah pokoknya ide-ide dari anak-anak muda ini kayak gimana, mungkin emang menjadi challenge untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud juga, tapi aku pribadi yakin sih, in Ganjar Mahfud we trust. Wah, keren, in Ganjar Mahfud we trust. Tapi susah nggak sih sejujurnya Kak Dinda untuk mengajak anak-anak muda yang tadinya udah deh aku maunya golput aja deh, lagian juga banyak omongan seperti ini. Sudahlah golongan putih kita golput aja, lagian juga mau presidennya siapapun hidup kita juga akan gini-gini aja gitu. Susah gak sih mengajak mereka untuk ayo dong pilih dong, susah gak sih? Susah banget. Jadi sebenarnya asumsi mereka buat mau golput karena mereka mengiranya gak akan berpengaruh apa-apa buat kedepannya, itu salah besar gitu. Jadi gunakan hak mereka. Ini hak cuma bisa dipakai 5 tahun sekali, jadi kapan lagi? Gunakan hak kalian buat coblos, pilih siapa pilihan kalian. Itu sulitnya minta ampun. Apalagi sekarang kita kan hidup di dunia yang serba dinamis, apa-apa social media, orang-orang itu semuanya pada tech savvy. Gitu. Jadi kita juga mengeluarkan statement untuk awareness jangan golput itu melalui social media.
Mau nggak mau lewat ya. situ mau nggak mau. Dan istilahnya perang itu di medsos. Betul, ya medsos. Kan? Dan bisa berubah dalam waktu sepersekian detik, tiba-tiba adalah yang keluar hoax apa, tiba-tiba jadinya beda lagi gitu. Belum lagi diserang buzzer. Nah, jadi harus hati-hati gitu kan ya. Tapi kalau untuk dari Gen Z milenial sendiri, isu apa sih yang sebenarnya harus banget diselesaikan oleh Pak Ganjar sama Pak Mahfud nantinya jika mereka terpilih? Isu-isunya ya, kalau dari anak-anak muda yang emang suka terjun langsung, itu mereka lebih memperhatikan buat anak-anak, orang-orang disabilitas gitu. Kebetulan ada program unggulan dari Pak Ganjar, Pak Mahfud itu berupa disabilitas yang mandiri dan berprestasi. Kebetulan dari pengalaman dulu aku ikut organisasi, itu organisasi hukum se-Asia. Kita pernah mengunjungi, aku dari Palembang, jadi kita pernah mengunjungi seperti kayak Dinas Sosial Budi Perkasa di Palembang. Di sana itu banyak sekali orang-orang disabilitas yang mereka diberdayakan supaya lebih terampil. Mereka ada yang bisa buat bahan baku, mereka ada yang bisa menjahit, mereka ada yang bisa ngebenerin kendaraan, motor, mobil, mereka jadi montir lah istilahnya ya. Betul, dan setelah aku ajak-ajak ngobrol, mereka tuh sebenarnya nggak mau dibilang kasihan. Aku nggak mau Mbak dibilang kasihan, aku bisa kok ngerjain ini sendirian, walaupun emang di beberapa aspek mereka membutuhkan bantuan dari mereka. Gitu. Jadi kita lebih kayak pengen bagaimana supaya mereka ini lebih diberdayakan lagi. Karena setelah keluar dari sana, dari Dinas Sosial Budi Perkasa, mereka nggak ada lapangan pekerjaan. Karena tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Betul. Karena disabilitas itu. Itu mungkin menjadi PR Pak Ganjar, Pak Mahfud, tapi balik lagi. In Ganjar and Mahfud, we trust. Nah, gitu. Betul. Tapi memang iya ya, kadang orang itu melihat mungkin teman-teman disabilitas tuh jadi kasihan, mengasihani, padahal mereka, kita ini bisa, kita juga bisa kok untuk bekerja, diberdayakan juga kita bisa gitu kan. Nah itulah jadinya ya Pak Ganjar, Pak Mahfud PR-nya. Bisa Pak, ayo Pak. Bisa, pasti semuanya bisa. Bisa Pak. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang tadi program perempuan maju, ya kan di sini. Kalau misalkan Kak Dinda sendiri melihat komitmennya Pak Ganjar tuh seperti apa dalam program ini? Karena kan Pak Ganjar sendiri kan laki-laki nih. Betul. Gitu ya. Komitmennya Pak Ganjar gimana sih kalau Kak Dinda lihat? Ada sedikit statement dari Pak Ganjar ya, ini kurang lebih seperti inilah gitu. Jadi bersama-sama dengan perempuan Indonesia kita akan maju, mereka tidak akan mengalami ketertinggalan, tapi akan kita rangkul. No one left behind, ini kata Pak Ganjar. Gitu. Jadi dari beberapa segi-segi yang sudah, aspek-aspek yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, yang mulai tadi dari cuti melahirkan yang juga diberlakukan untuk seorang ayah dan juga ibu, itu menurut aku sih benar-benar top markotop banget. Terus juga akan diberikan upah 100% untuk mereka yang cuti. Itu luar biasa sih. Itu merupakan yang diinginkan pastinya ya, calon-calon ibu, supaya ya balik lagi namanya juga keluarga, yang ngurus harus suami dan istri. Karena biasanya gitu kan, kalau istri ngurus di rumah, nanti suaminya pulang kerja gitu kan, yang ada kayak aku udah capek ngurus anak gitu. Seharian gitu kan, kamu enak kerja, padahal nggak seperti itu. Karena semua pasti butuh yang namanya suami, sosok ayah juga penting untuk anaknya, supaya karena kadang-kadang kita kan ada yang memang ayahnya bekerja, istilahnya mencari nafkah, akhirnya hilang sosok ayahnya. Betul. Iya kan? Betul. Papa mana ya? Gitu kan. Nah inilah yang akan Pak Ganjar dan Pak Mahfud kedepankan juga, supaya kita nggak hilang generasinya, nggak hilang ayah ibu lah. Betul. Istilahnya. Aku cerita lagi sedikit boleh ya? Boleh banget dong. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Ini cerita agak sedikit eksplisit. Jadi waktu aku baru lahir ke muka bumi ini, ayahku nggak ada di sana. Karena nggak dikasih cuti. Beliau lagi di Kalimantan, aku lahirnya di Aceh, di Loksmawe. Jadi ya mamaku melahirkan sendiri. Itu menurut aku kayak, aduh, coba ya Pak Ganjar tuh udah ada ketika aku lahir, sudah memimpin ya. Jadinya waktu itu ada ayah yang bisa mendampingi ibu. Ada ayah yang bisa mendampingi ibu pastinya. Itu pasti nggak bakal bisa dilupakan, tapi balik lagi itu bukan kesalahan ayah. Benar. Tapi kalau aku ngelihat juga, kalau sekarang memang banyak Gen Z dan juga milenial yang mungkin dari sisi pekerjaan aja maunya juga yang
nggak terlalu harus kantoran. Betul. Gitu kan ya. Kan Pak Ganjar sendiri pasti juga punya program-program tersebut ya untuk lapangan pekerjaan ya kan. Nah itu juga kita tunggu nanti seperti apa gitu. Harus ya. Nah selain ada acara yang 30 hari menuju, nantinya di Posko Sigapnya ada acara-acara apa lagi atau mungkin apa yang akan dilakukan lagi? Apa terjun langsung ke lapangan untuk menggait milenial atau apa gitu, Kak Dinda? Oke. Untuk so far kita masih awareness dulu melalui sosial media. Jadi kita akan menggerakkan maju untuk kita sudah ada fasilitas podcast. Nanti kita akan buat podcast di mana kita akan mengundang anak-anak muda yang mau bicara langsung. Mereka pengennya apa sih? Gitu, keluh kesah mereka seperti apa sih? Gitu, kita akan lewat awareness sosial media dulu. Begitu sosial medianya udah maju, udah oke, mungkin kita akan buat acara yang besar, acara akbar. Gitu. Kalau kayak debat-debat, udah nobar belum tuh? Nobar itu kita belum nobar, kita tuh masih baru untuk itu. Cuman untuk mengikuti itu mudah-mudahan mengikuti sekali lah. Iya, ya pasti harus mengikuti ya. Betul. Seperti apa ya. Kalau misalkan lihat sekarang sih memang udah banyak juga udah mulai pada aware juga sih kalau aku lihat ya Gen Z milenial gitu. Tapi mungkin ya harus juga bertanggung jawab untuk di medsos ya. Betul. Karena aku ngeliatnya sekarang ini banyak video-video yang entah orang ya biasa lah ya dipotong, digoreng. Iya. Goreng terus sampai panas ya sampai kan. Panas, sampai menimbulkan asumsi dan skeptis mengenai hal-hal yang negatif. Nah, mungkin itu udah video zaman entah tahun berapa, dipotong lagi, dikeluarin lagi, akhirnya ngebuat komen-komen yang negatif lagi gitu. Setuju. Padahal kan kita pengennya yang santai gitu ya, pemilunya yang aman, damai, dan mungkin kenapa tanggal 14 Februari pemilunya ya itu. Kan kalau milenial Gen Z, lucu ya Valentine. Iya, hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang kita kemana? Nyoblos. Tapi boleh minum dari tadi. Oh boleh. Takutnya, iya, terima kasih. Ya, boleh diminum Kak Dinda dari, silakan loh. Oh ya baik, saya minum sekarang ya. Iya. Dari kemarin kalau ada tamu aku nggak pernah nyuruh minum soalnya. Pas terakhir baru minum, takutnya nanti dimarahin ya. Nanti ada feedback, Mbak Wulan saya haus nggak dikasih minum. Iya betul. Tapi mungkin kalau dari segi Posko Sigap ada mungkin menggait Mas Alam Ganjar, ya kan? Wah. Mas Alam kan milenial nih, gimana tuh? Pasti kedepannya kita akan mengundang Mas Alam Ganjar kalau misalnya awareness dari teman-teman juga mereka teman-teman juga udah mulai follow Posko Sigap melalui sosial media sigap_03 itu bisa di follow. Nanti kalau udah banyak followersnya, awarenessnya udah oke banget, kita undang Mas Alam Ganjar. Wih, apa tadi Instagramnya? Sigap_03. 03 ya, Sigap_03. Jangan lupa di follow tuh, biar semakin banyak yang follow, semakin banyak yang tahu. Betul. Jadi bisa tahu seperti apa nih ya kan anak-anak muda di Posko Sigap 03 ini seperti apa. Nah, terakhir nih Kak, aku mau tanya, harapannya Kakak sendiri dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud apa nih Kak Dinda? Harapannya yang tadi, Pak Ganjar, Pak Mahfud, PR-nya banyak. Tapi kita percaya dengan mendengarkan, dengan mengayomi, dengan menjadi pemimpin yang baik, semua itu bisa diimplementasikan. Jadi boleh diberdayakan masyarakat Indonesia. Jangan hanya bergerak sendiri, karena kiri, kanan, depan, belakang Bapak itu semuanya mendukung penuh Pak Ganjar, Pak Mahfud. Wah, keren. Jadi intinya Pak Ganjar, Pak Mahfud, bukan intinya kita percaya bukan cuma berdua, tapi sekeliling Bapak juga mendukung Bapak. Pasti. Iya. Jadi dengarkan juga di sekeliling Bapak ya Pak. Banyak tangisan juga di sekeliling Bapak. Setiap hari kita menangis, Pak. Tolong gitu ya Pak ya. Kak Dinda terima kasih sekali. Terima kasih banyak sudah mau main ke Main TV ya kan. Semoga nanti Sigap 03-nya makin banyak followernya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, iya kan. Amin. Dengan dukungan yang sama ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih banyak Kak Wulan. Thank you, terima kasih juga. Jangan lupa nih yang udah nonton, like, comment, subscribe, komen yang baik-baik. Udah nggak usah berantem-berantem di komen. Kita mah komen yang baik-baik aja ya. Nanti kita ketemu lagi di BTW selanjutnya. Dadah. Oh gini.